hanya orang bego, hanya orang tolol yang diam dan percaya bahwa ijazah Jokowi itu asli. Yang perlu kita inginkan itu sekarang bukti mana ijazahnya, tunjukkan ini lo ijazahku, selesai, nggak rawat baulet teh. Objek dari persoalan ini bukan Jokowi, tapi objeknya adalah ijazah Jokowi. Barang itu yang menjadi objek. Oleh karena itu, barang itu harus ada, jangan disimpan. Jika kita mau teliti sedikit saja, maka justru dengan ditampilkannya foto ijazah semacam ini akan membuka dengan terang benderang bahwa ini adalah ijazah palsu, bukan ijazah asli. Pertanyaan kita semua adalah, di manakah letak kepalsuan dari ijazah ini yang tidak mungkin lagi bisa dibantah oleh siapapun? Jawabannya hanya dengan cukup kita melihat dan memperhatikan secara seksama pas foto yang berkacamata dan cap stempel Fakultas Kehutanan UGM yang berwarna merah. Apakah pernah ada kalian menjumpai sebuah ijazah asli yang stempel cap sekolahnya tertimpa atau terpotong oleh gambar yang ada di dalam? Ya, kalian mikir dong. Kalian dari presiden 1 sampai ke 8 sekarang Pak Prabowo, mana ada presiden yang nunjukin ijazah aslinya? Ijazah aslinya dipegang bapak kita yang berwenang. Nanti kalau ditunjukkan di media sosial bisa disalahgunakan. Kalau ijazahnya yang asli, yang bukan fotokopi ditunjukkan, biarkan orang yang sakit hati sepanjang hayatnya memikirkan ijazah palsu terus. Sebelum Jokowi mati. Ya, jadi sebelum Jokowi mati, mati ndak semukui ngomong gak diayak. Pak Prabowo, dengan segala hormat, seharusnya orang-orang seperti ini jangan dibiarkan, Pak. Ini biang rusuh, biang gaduh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang ijazah palsu yang terus dituduhkan kepada Jokowi. Pernyataan Rismond beberapa waktu lalu melalui analisisnya mengenai font Times New Roman yang sangat dangkal sekali dan mudah sekali dipatahkan, faktanya telah berhasil mencuci otak para surdun-surdun yang memang selama ini benci kepada Pak Jokowi dan menginginkan Jokowi dipenjara. Melalui isu ijazah palsu, mereka berhalusinasi dapat memenjarakan Jokowi, bahkan mungkin agar Jokowi dihukum seumur hidup dan hukuman mati. Jadi walaupun sebetulnya analisis Rismond yang mengaku sebagai ahli digital forensik itu lemah para surdun sangat gembira karena mereka merasa punya amunisi baru, walaupun ujung-ujungnya tetap jong. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Masalah ijazah ini kok mutar-muter ya. Udah adu diksi, adu narasi, adu saksi, bulet ya. Yang perlu kita inginkan itu sekarang bukti mana ijazahnya, tunjukkan ini lo ijazahku, selesai, nggak rawat bulet Lah yang mutar-muter itu siapa, Pak? Ya kan, Anda ini maling teriak maling, kata pepatah seperti itu. Yang mutar-muter itu Anda gitu loh. Kalau Anda menuduh sebuah tuduhan perkara misalnya perkara A, jangan melebar kemana-mana. Anda ini kan awalnya kan menuduh ijazah Jokowi palsu, itu kan ijazah SMA berdasarkan ocehan dari Bambang Tri yang menurut saya memang kurang 1 sendok kan seperti itu. Tapi kemudian Anda mutar setelah ijazah SMA, ijazah kuliah. Ijazah kuliahnya ini pun macem-macem nih persoalannya, mulai foto yang pakai kacamata lah, yang inilah, yang itulah, mutar aja. Kalau kalian nggak punya bukti, nggak usah nuduh lah, biar nggak mutar-muter. Ujung-ujungnya kalian malah menuduh Jokowi yang mutar-muter. Jokowi diam aja loh Pak sejak dulu. Lanjut.
Salam kawan, ini masih persoalan ijazah Jokowi. Saya itu kadang-kadang gregetan ya. Ini seolah-olah kita ini bodoh semuanya. Begini, objek dari persoalan ini bukan Jokowi, tapi objeknya adalah ijazah Jokowi. Barang itu yang menjadi objek. Oleh karena itu barang itu harus ada, jangan disimpan. Agar supaya semua dalil bisa dibuktikan. Jadi barangnya harus diperiksa dong. Yang mendalilkan bahwa itu ijazah palsu, periksa dan buktikan. Tunjukkan semua bukti dan dalil-dalil bahwa itu adalah palsu. Yang punya dalil bahwa itu adalah asli, periksa dan tunjukkan semua bukti-bukti bahwa itu adalah ijazah asli. Jadi objeknya, objek dari persoalan ini harus ada dulu. Jangan disimpan. Nggak bakalan bisa terbukti itu asli atau palsu. Jadi ini akan terus berkepanjangan. Ayolah, sudahi. Kita bukan orang bodoh. Bosen. Agar persoalan ini selesai, hadirkan objek perkaranya gitu ya. Aduh. Itu kan berarti kalian tidak bisa membuktikan ijazahnya Jokowi palsu, ya kan? Nah, akhirnya apa? Karena kalian tetap ngotot ya dengan argumentasi Anda yang bisa dikatakan itu cacat logika itu, akhirnya apa? Anda meminta Jokowi untuk menghadirkan objek perkaranya gitu loh. Lah, kalian ini kan yang mendalilkan, kalianlah yang harus membuktikan. Seolah-olah Jokowi yang salah. Anda ini ya otaknya itu alam bawah sadar Anda ini sudah dicuci ya oleh orang, oleh oknum yang mungkin Anda hormati gitu loh. Sehingga Anda nggak terasa bahwa informasi-informasi yang dia sampaikan itu sebetulnya nggak benar gitu loh. Anda tercuci otaknya sehingga Anda menganggap dia benar dan Jokowi salah. Nah, ketika seperti ini Anda merasa jengkel kepada Jokowi. Padahal yang salah itu Anda sendiri gitu loh. Anda yang mendalilkan, kok orang lain yang disuruh membuktikan. Saya tidak mengerti bagaimana cara Anda berpikir. Lanjut. Ada penampakan ijazah ini. Justru bagi orang awam, maka foto ijazah dalam format asli ini menimbulkan pemikiran bahwa ternyata Joko Widodo memang alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Karena dia memiliki ijazah bukan hanya dalam bentuk fotokopi saja. Tetapi jika kita mau teliti sedikit saja, maka justru dengan ditampilkannya foto ijazah semacam ini akan membuka dengan terang benderang bahwa ini adalah ijazah palsu, bukan ijazah asli. Pertanyaan kita semua adalah, di manakah letak kepalsuan dari ijazah ini yang tidak mungkin lagi bisa dibantah oleh siapapun? Jawabannya hanya dengan cukup kita melihat dan memperhatikan secara seksama pas foto yang berkacamata dan cap stempel Fakultas Kehutanan UGM yang berwarna merah. Apakah pernah ada kalian menjumpai sebuah ijazah asli yang stempel cap sekolahnya tertimpa atau terpotong oleh gambar yang ada di dalam? Aduh, Pak. Ya memang ya, kalau yang Anda katakan itu benar, maka saya sepakat dengan Anda bahwa ijazahnya Jokowi ini palsu. Karena tidak mungkin foto itu berada di atasnya stempel. Tetapi cerdas dikit lah ya, cerdas dikit ya kan. Coba itu diperhatikan ya, antara gradasi warna ya. Jas Jokowi di sebelah kanan yang bersentuhan dengan stempel merah dengan yang di sebelah kanan. Masa warnanya beda, Pak? Saya aja bukan ahli digital forensik bisa menganalisis ini loh, Pak, bahwa ini sebetulnya ada editan di bagian jas Jokowi bagian kanan yang bersentuhan dengan stempel merah karena warnanya lebih gelap.
Jadi menurut saya ini memang sengaja dibuat ya untuk menyebarkan hoax bahwa foto ijazahnya Jokowi itu berada di atasnya stempel. Padahal sebetulnya ini ditambahi warna hitam di atasnya, di atas jas itu, sehingga seolah-olah jas itu, foto itu berada di atasnya stempel. Ini editannya editan murahan, Pak, ya. Seperti editannya anak saya gitu loh. Jadi Anda itu termakan data yang sudah diedit, kemudian Anda meyakini itu sebagai sebuah kebenaran. Aduh, Pak, katanya kalian cerdas. Aduh, lanjut. Sebelum Jokowi mati. Ya, jadi sebelum Jokowi mati, mati ndas mukui. Ngomong gak diayak. Pak Prabowo, dengan segala hormat, seharusnya orang-orang seperti ini jangan dibiarkan, Pak. Ini biang rusuh, biang gaduh ini. mati endasmu kui. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang berasal dari bukan Jawa tetap mengerti apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Ya, walaupun ini mengandung umpatan, tetapi umpatan dalam bahasa Jawa yang menurut saya ya tidak 100% mengumpat lah. Karena mengandung juga kelucuan dan unsur persahabatan. Yaitu ndasmu kui. Ya, Pak Prabowo, tangkap ya. Tangkap para sudrun dan bardun itu ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi sahabatku TikTok yang aku cintai, yang aku sayangi. Ada komentar nih guys. Tapi anehnya media tak pernah lihat ijazah aslinya. Ya kalian mikir dong, kalian dari presiden 1 sampai ke 8 sekarang Pak Prabowo, mana ada presiden yang nunjukin ijazah aslinya? Ijazah aslinya dipegang bapak kita yang berwenang. Nanti kalau ditunjukkan di media sosial bisa disalahgunakan. Kalau ijazahnya yang asli, yang bukan fotokopi ditunjukkan, biarkan orang yang sakit hati sepanjang hayatnya memikirkan ijazah palsu terus. Karena kenapa? Kita percuma menjelaskan sama orang yang benci. Kita percuma menjelaskan sama orang golongan yang sakit hati. Mereka sampai kapanpun tetap di hatinya masih ada rasa iri, dengki, sakit hati. Karena kenapa? Bapak kita ini di mana-mana orang jujur, banyak orang yang benci. Karena kenapa? Bapak kita ini jujur, amanah, 10 tahun dipilih rakyat jadi gubernur, jadi wali kota. Jadi Bapak Jokowi hidup. Ya, saya katakan ya sejak berulang-ulang dalam berbagai konten sebelumnya dan tadi juga gitu ya, bahwa para pembenci Pak Jokowi yang selalu mengklaim dirinya adalah golongan orang-orang yang cerdas, itu sebetulnya secara de facto and de jure kecerdasannya itu di bawah rata-rata gitu loh ya. IQ-nya itu mungkin 78 ke bawah. Coba aja ya perhatikan ya komentar pembenci Jokowi di badan video di badan video yang barusan ya. Anehnya media tak pernah lihat ijazah aslinya. Hei Ferguson, sejak kapan ijazah itu di-share di media? Jangankan presiden, bupati aja lu nggak mungkin bisa pernah melihat ijazahnya, apalagi di-share di media. Nggak pernah ada. Jangankan bupati, Pak Lurah, Pak RT, ijazahmu aja emang pernah kau publikasikan? Nggak pernah kan? Aduh, nggak ngerti lah bagaimana kalian ini berpikir ya. Lanjut. Hanya orang bego, hanya orang tolol yang diam dan percaya bahwa ijazah Jokowi itu asli. Sudah bukti, sudah banyak mengarah ke palsunya ijazah itu. Sudah banyak, sampai seorang Resmond, Egy Sujana, dan banyak lagi para saya bilang peneliti deh. Tapi memang ini masih didiamkan. Ini karena senjata buat Mr. Presiden. Bisa jadi senjata pamungkas, kartu as.
Hanya memang ini yang bisa membuktikan ya di pengadilan. Tapi memang harus Mister mantan presiden ini yang nongol, muncul, nggak sembunyi aja, diam aja, malah orang-orang basernya yang bicara. Nggak perlu baser itu tai semua, baser itu penjilat, baser itu pengkhianat. Oke, guys, semoga bobrok, bangke, kebohongan publik selama 10 tahun ini Allah tunjukkan. Karena memang ini bobrok sekali, biadab sekali, jahat banget. Akan kutagih sampai ke akhirat nanti. Rakyat Indonesia akan menagih semuanya. Iya, pernyataannya seperti orang yang seolah-olah sudah memiliki data lengkap begitu ya. Saya begini ini teringat dengan pernyataannya Ahok gitu kan. Ngotot-ngotot seolah-olah akan buka-bukaan boroknya Pertamini di depan KPK gitu. Begitu dipanggil KPK, ternyata data yang dimiliki oleh KPK jauh lebih banyak daripada data yang dia miliki. Nah, sama juga ini orang ya kan, seolah-olah menganggap para orang-orang ternak Mulyono, pendukung Jokowi yang menganggap ijazahnya Jokowi itu asli, itu adalah orang bego katanya. Terus Anda menganggap orang-orang yang menganggap ijazahnya Jokowi itu palsu itu orang pinter gitu, orang cerdas gitu. Ngaca dulu Pak ya, ngaca. Introspeksi diri ya. Lanjut. Pekan ini yang hangat dibicarakan adalah tentang ijazah Joko Widodo ketika kuliah di UGM Fakultas Kehutanan. Pro dan kontra terjadi. Seperti beberapa pekan yang lalu, Joko Widodo juga menjadi pro dan kontra di dalam hal tentang pelanggaran konstitusi. Ada yang mengatakan Joko Widodo melanggar konstitusi, ada yang mengatakan tidak melanggar konstitusi. Dan itu sudah saya buat di dalam akun sosial media saya. Tetapi pekan ini muncul wacana pro dan kontra lagi tentang keaslian ijazah Joko Widodo ketika selesai studi dari Fakultas Kehutanan UGM. Ada yang mengatakan ijazah itu asli. Bahkan pihak UGM mengatakan bahwa itu jelas bahwa ijazah Joko Widodo adalah memang asli. Tetapi banyak kalangan juga meragukan, bahkan mengatakan bahwa ijazah tersebut palsu dengan berbagai analisis. Bahkan yang menarik, ada alumni UGM yang punya kesarjanaan di bidang IT dan doktor dari perguruan tinggi terkemuka di luar negeri mengatakan bahwa atas hasil kajian ilmiahnya bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Nah, pro dan kontra tentang ijazah tersebut. Bahkan di berita mengatakan bahwa ada semacam pertemuan informal tanggal 15 dan 16 di Jogja. 15 di UGM, 16 di rumah Joko Widodo mereka akan datang. Tapi bukan dirancang oleh Pak Joko Widodo, pertemuan itu bukan. Mereka ke rumah Pak Joko Widodo. Jadi ada semacam diskusi informal. Para pihak boleh jadi bertemu di UGM membicarakan hal tersebut, adu argumentasi dan kajian-kajian dari para pihak bisa terjadi. Dan setelah dari UGM katanya mereka akan menuju rumah Joko Widodo untuk meminta agar Joko Widodo menunjukkan ijazah aslinya. Lalu atas pro dan kontra tersebut, Joko Widodo mengatakan bahwa siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Artinya orang yang mengatakan palsu dia sendiri yang harus membuktikan. Betul, secara normatif memang demikian, bahwa
siapa yang mengatakan, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Itu adalah pendekatan hukum, pendekatan positivistik, pendekatan normatif, dan saya sebut sebagai pendekatan kacamata kuda. Tetapi kalau memang pendekatannya ingin menyelesaikan persoalan ini secara jernih dan cepat, kalau memang ijazah itu asli, saya kira tidak ada salahnya Joko Widodo proaktif saja menunjukkan ijazahnya dan bisa diuji oleh para pihak tentang keasliannya. Kalau memang itu asli kan tidak ada masalah. Walaupun memang itu hak Joko Widodo ya. Gitu. Haknya bisa menunjukkan, bisa juga tidak menunjukkan ijazah tersebut. Karena siapa yang mengatakan itu palsu, dialah yang mendalil, dialah mengujinya, membuktikannya, atau siapa yang mendalilkan, dia yang mengujinya. Saya kira benar juga dari perspektif itu Pak Joko Widodo mengatakan demikian. Tetapi kalau memang kita substansinya bagaimana menyelesaikan daripada wacana ini, saya pikir sebagai negarawan tidak ada salahnya Pak Joko Widodo langsung menunjukkan ijazah asli tersebut dan diberikan kesempatan kepada para pihak siapapun silahkan mengujinya. Supaya ini memang clear persoalan ini, tidak berlarut-larut. Kalau ini dibiarkan begitu, saya kira sama saja Joko Widodo menjadi tersandra oleh wacana publik lagi tentang keberadaan ijazah tersebut asli atau palsu. Jadi saya kira tidak perlu presiden kita terjebak pada wacana tersebut, sandra daripada wacana publik dari para pihak tersebut. Oleh karena itulah saya pikir sangat perlu itu dibuka sajalah, ditunjukkan, walaupun memang itu hak Joko Widodo ya, bisa dia tidak menunjukkan gitu ya. Kalau mau menyelesaikan, saya kira menurut saya tunjukkan sajalah, ini ijazahku, ayo bersama-sama buka saja, bertemulah di situ para pihak. Sehingga kalau itu benar-benar sungguh-sungguh asli ijazah Pak Jokowi, para pihak yang mengatakan itu palsu kan jadi malu sendiri mereka, gitu ya. Jadi mau tak mau mereka menjadi malu. Saya kira demikian saya dari Bandara Soekarno-Hatta, Rabu 9 April 2025. Saat ini, pagi ini, yaitu sekitar pukul 6 pagi. Karena dari sini saya akan menuju Bandara Silangit untuk pulang kampung dulu. Nah, inilah suasana daripada di bandara ini. Nah, ini Bandara Soekarno-Hatta ya. Jadi sebentar lagi saya akan terbang menuju Silangit. Saya akan berlibur di sana selama 10 hari. Dan dari sana saya akan tetap membuat konten-konten sebagai suatu pandangan saya terhadap suatu wacana-wacana publik atau kejadian-kejadian yang terkait dengan keindonesiaan kita, yang isu-isu yang aktual. Saya Dr. Emrus Sihombing, founder Gogo Bangun Negeri. Lembaga ini memfokuskan diri pada 3 hal. Pertama adalah survei politik atau survei tentang capaian-capaian para kepala daerah atau pemerintah daerah ataupun pusat, dan yang kedua adalah konsultan komunikasi politik khususnya tentang politik di Indonesia, dan konsultan komunikasi publik karena ini menjadi penting. Terus terang saya melihat sampai saat ini komunikasi publik yang menjadi masalah masa pemerintahan Joko Widodo, dan juga komunikasi publik menjadi masalah juga di pemerintahan Prabowo. Dua presiden ini mengakui bahwa ini menjadi permasalahan. Oleh karena itu perlu kita lakukan suatu kajian atau pengelolaan atau manajemen daripada komunikasi publik masa pemerintahan Prabowo ini. Saya kira itu yang saya dapat sampaikan. Rabu pagi 9 April 2024
dari Bandara Soekarno-Hatta. Nomor handphone saya 0812 8689 8015. Terima kasih. Sampai jumpa dari kampung halaman. Nanti saya akan membuat konten tentang bagaimana peta kemiskinan yang ada di kampung halaman saya, yaitu di Sumatera Utara dan Provinsi Aceh, supaya kita lihat sendiri bagaimana peta-peta kemiskinan di dua provinsi tersebut sebagai cermin daripada peta kemiskinan di seluruh Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya, walaupun saya tidak sependapat 100% dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan yang kelihatannya pakar hukum ya, minimal ia seorang lawyer lah, lulusan jurusan hukum. Saya tidak sependapat dengan semua yang disampaikan. Maksudnya tidak 100% sependapat begitu, tetapi ada sebagian yang sependapat, misalnya bahwa Pak Jokowi itu menunjukkan atau tidak menunjukkan ijazah aslinya kepada publik atau di pengadilan itu adalah haknya Pak Jokowi. Yaitu saya sependapat, karena memang siapa yang mendalilkan ya dia yang harus membuktikan. Itu adalah prinsip hukum positif kan, seperti itu. Dan itu berlaku di Indonesia, karena di Indonesia ini kan prinsip hukumnya kan praduga tak bersalah, bukan praduga bersalah. Berbeda dengan beberapa negara di Timur Tengah yang menerapkan prinsip hukum praduga bersalah, sehingga seseorang itu bisa dituduh ya melakukan kejahatan walaupun yang menuduh itu tidak memiliki bukti. Nah, dan sistemnya adalah pembuktian terbalik. Jadi rakyat yang dituduh itulah, orang yang dituduh itulah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Ya, itu istilahnya kalau mengutip pendapatnya Profesor Semaput itu kalau nggak salah praduga bersalah gitu ya. Iyalah. Ya, intinya seperti itu teman-teman ya. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang para surdun alias barisan sakit hati yang masih menginginkan Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Padahal sudah beredar luas foto ijazah asli Jokowi yang bukan fotokopian ya, yang diunggah oleh salah satu kader partai PSI. Tapi karena bukan Jokowi sendiri yang mengunggah, jadinya mereka tidak puas. Alah, apapun yang akan dilakukan oleh Jokowi pasti dianggap salah. Bagaimanapun aslinya ijazah Jokowi pasti dianggap palsu. Ya, dan berbagai editan-editan lain yang memang digunakan untuk mencuci otak para surdun-surdun agar terus menyuarakan ijazah Jokowi palsu. Padahal itu editan mereka sendiri. Oke teman-teman ya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.